Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 12 Januari 2022, hari yang masih kurang enak ya. IHSG paginya hijau, tapi habis itu koreksi dan ada tarikan lagi. Seperti biasa nanti kita akan mulai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa jangan tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelumnya saya mau ingatkan lagi untuk berhati-hati dalam bertransaksi ya, karena ada penipuan yang mengatasnamakan cuan-cuan saham. Yang jelas kalau misalkan teman-teman mau transaksi dengan cuan-cuan saham, entah pendaftaran grup dan lain sebagainya, itu rekeningnya hanya satu atas nama Adi Kurniawan. Dan untuk grup akan dibuka lagi nanti bulan Februari. Stay tune aja. Oke, langsung aja kita akan ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya oke juga ya. 13,252 triliun. Masih normal lah. Dengan pergerakan asing harusnya hari ini cakep banget, serius. Flow-nya itu bagus banget kalau saya bilang ya. Itu net foreign buy-nya di pasar regulernya itu hampir 1 triliun lagi, 947 miliar, cuman sayangnya di pasar nego ada net sell 465 miliar, jadi totalnya net buy 482 miliar, masih bagus. Market juga seluruh dunia pada rebound ya, baik dari bursa regional maupun bursa US dan saham-saham yang dibeli asing. Ada BBCA yang masih bertengger di atas 241,4 miliar, BBRI 91,9 miliar, MTEK 59,3 miliar, Adaro 58,1 miliar, Unilever 50 miliar, Pegas 46 miliar, INDF 34,6 miliar, Bank Mandiri 34,4 miliar, Bivin 28,6 miliar, Inco 23,3 miliar, GGRM 22,4 miliar, KLBF 21,6 miliar, Arto 21,4 miliar, dan SMGR 17,1 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin oleh asing, ada Bukalapak lagi yang masih berapa ya? Masih nggak tahu lah. Bukalapak ini 49,6 miliar, Mitratel 7,9 miliar, Telkom 1,9 miliar, IPTV 1,3 miliar, S Hardware 9,1 miliar, Indosat 3,59, S Hardware 900 juta, dan Indosat 350 juta. Oke, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya dulu aja untuk si IHSG hari ini yang melanjutkan koreksi. Yang jelas satu hal yang pasti, melanjutkan konten kemarin ya, kita sudah valid 6660 sampai 6650 adalah area resisten saat ini. Saya rasa masih sama dengan kemarin. IHSG arahnya masih ke sini 6600. Kalau dilihat bursa-bursa lain ya, baik US maupun regional udah pada rebound hari ini karena mereka kemarin sudah koreksi dalam, sedangkan IHSG waktu mereka koreksi malah menguat. Dan ya, ternyata hari ini yang lain pada rebound kuat dan IHSG malah koreksi. Seperti itu. Sebenarnya koreksinya tipis juga, cuma 0,1% ya, 0,01%. Cuman memang candlenya kurang enak, bodinya agak tebal juga. Seperti itu. Untuk support terdekat ada di 6630-an, dan kalau misalkan masih jebol lagi ya berarti itu di 6600. Cuman kalau saya lihat dari divergennya ya, ini bearish divergennya ada target memang dia sampai ke 6.600 di sini, seperti itu. Loncatan tadi pagi juga terlihat dead cat bounce, terlihat sudah breakdown lalu pullback. Jadi saya rasa besok arahnya akan ke bawah dulu. Itu kalau menurut saya. Jelas aja analisa saya bisa salah juga, bisa benar, bisa salah, nggak ada yang pasti di market. Tuh, cuman kalau misalkan besok pagi ada hijau, itu saya rasa adalah pullback untuk turun ke 6.600. Market bakalan kondusif lagi ketika sudah kena 6.600. Itu bakal kena area support, kena trend line, itu bakal menarik dan ada potensi rebound ke atas. Jadi untuk sekarang siap-siap dengan
spread yang besar ini dulu aja. Kalau teman-teman bisa manage spread besar itu nggak masalah, tapi kalau tidak lebih baik tunggu bottoming dulu di 6.600. Banyak saham-saham yang udah jebol support, ada yang volumenya besar, ada yang volumenya kecil, jadi perlu diwaspadai dan di-maintain sahamnya seperti itu. Yang jelas itu batasi resiko dulu aja. So far IHSG masih sangat oke selama dia tidak jebol uptrend garis warna biru ini. Selama dia tidak jebol 6.600, 6.580 itu masih sangat oke. Tapi kalau dia sampai jebol uptrend, jebol area support 6.600 itu bakalan dalam. Tuh, jadi nanti kita lihat aja seperti itu. So far harusnya juga tidak ada bearish divergence ya dari swing terakhir. Ini kan swing high ke swing high, dia harga ke atas, sedangkan indikatornya juga ke atas. Jadi saya rasa sehat untuk koreksi kali ini dan ada potensi bertahan di 6.600. Tapi kalau 6.600 jebol, nextnya ada di 6530-an, dan kalau jebol lagi ya next di 6480 lagi, dan kalau jebol lagi baru bakalan dalam seperti itu. IHSG juga masih bertahan ini di EMA 50 maupun EMA 20 ya. Nah, di EMA 20 masih bertahan, EMA 50 masih bertahan. Dan ya, kita lihat aja besok. Itu untuk market yang jelas sama, batasi resiko aja. Langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bukalapak dulu aja, yang masih terus menerus ARB. Ini benar-benar saham big cap kurang bertaji ya, atau enggak ada tajinya. Dia sering ARB dan ya bahkan hampir lower low lagi, dan itu bakalan sangat jelek. Hari ini Bukalapak turun ARB 6,7% ya, dengan volume yang besar dan membesar. Indikasi kurang bagus, dan last defense dari Bukalapak itu ada di 408. Mungkin bisa kita buletin sekarang sekalian sampai 400 ya. Itu ada support psikologis juga seperti itu. Jadi ya, kalau memang dia nanti jebol 400, lebih baik jangan dipaksakan, karena dia bisa mencari pijakan yang entah berantah di dalam sana seperti itu. Atau kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci, bisa aja kayak gini ya, untuk cari target di support bawahnya. Dengan skenario dia jebol, kita tarik dari sini deh. Nah ini. Tapi kalau swing high-nya kan di sini. Ini kan dia ada swing high, swing low di time frame kecil ya. Kita tarik dari sini. Targetnya bisa sampai ke sini 362. Seperti itu. Jadi ya saya rasa batasi resiko aja. Kalau teman-teman punya average yang bagus, misalkan kemarin sempat beli di sini 400-an ya, atau sekarang posisinya tadi ngambil di ARB, itu harus batasi resiko ketika dia jebol area supportnya seperti itu. Kenapa sih Bukalapak kok turun terus? Ya kalau saya rasa Bukalapak itu kan dia IPO maksudnya kalau misalkan kita berpikiran apakah investornya tidak rugi kalau ARB terus, ya kita kan bisa lihat kalau Bukalapak itu IPO di harga 2 kali PBV kalau nggak salah, atau berapa PBV, yang jelas PBV-nya di atas 1 lah, yang artinya apa ya, memang Bukalapak itu IPO di atas harga wajar. Jadi sebenarnya kalau misalkan dia koreksi pun, saya rasa investor nggak rugi, karena kalau kepemilikan investor itu kan berdasarkan modal yang di store kalau nggak salah seperti itu. Jadi ya itulah dia, bisa taking profit, bisa aja ya kita nggak ada yang tahu apa yang ada di dalam sana. Yang bisa kita lihat adalah chart di market, karena ini jejak perjalanan ya, di mana ada orang ambil barang, di mana orang jualan seperti itu. Dan saya rasa itu kalau misalkan dia sampai all time low lagi, lebih baik jangan dipaksa, karena ya nggak tahu sampai bakal sedalam mana si Bukalapak ini. Jadi itu saya rasa batasi resiko maksimal banget di 400. Kalau dia sampai jebol, harusnya sih batasi resiko di 408 itu udah cukup. Tapi kalau teman-teman mau agak toleransi, sampai 400 lah itu udah ada support psikologis juga. Dan kalau dia sampai jebol 400 itu bakal jelek banget. Bahkan bisa double top juga, bisa juga ini. Seperti yang jelas, kalau jebol 400 bakal jelek lagi Bukalapak. Lihat dalamnya juga terjadi big distribusi lagi, dan dia memang masih saham strong downtrend. Jadi memang inilah kurang enaknya ngikutin saham downtrend ketika nggak tahu di mana bottomnya. Jadi amannya kalau pengen masuk Bukalapak, bisa manfaatkan dead cat bounce kayak kemarin Desember sama Januari ini ya. Atau kalau enggak, ya tunggu dia konsol reversal dulu, itu bakalan lebih aman seperti itu. Itu untuk Bukalapak. Lanjut kita coba cek Mitratel deh. Sebenarnya tidak ada pergerakan yang signifikan ya, cuman kebetulan hari ini dia masuk net sell asing, dan ya
jarang saya bahas karena memang juga baru IPO, jadi nggak banyak yang bisa dibahas dari Mitratel ini. Oke, hari ini Mitratel turun 0,63%. Candlenya masih hijau. Ini closingnya di mana? Oh ya, di sini ya. Tuh, dia closingnya di opening, makanya candlenya hijau, tidak merah. Tapi kalau kita lihat dia turun 0,63% karena closing di bawah harga closing kemarin, jadi dia turun. Kalau by view Mitratel ini sebenarnya kemarin ada potensi untuk reversal dan valid dengan volumenya ketika dia berhasil membuat cup handle atau double bottom di sini. Ini ya. Ini ada bottom 1 dan ada bottom 2. Ini bottom 1, lalu ada bottom 2. Lalu kemarin dia breakout Mitratel, dia breakout dengan volume yang lumayan pada 28 Desember dan hari ini adalah pullback. Kalau saya lihat ya, ini ada harapan yang bagus. Kenapa? Karena dia breakout dengan volume besar, sedangkan waktu pullback volumenya kecil-kecil untuk si Mitratel ini. Jadi saya rasa ini bisa aja potensi pullback sehat tuh dengan support di 795 sampai 800. Mungkin kita bisa bikin area itu supportnya 800 sampai 790 karena low hari ini di 790 juga. Tuh. Selama dia tidak jebol 790, saya rasa Mitratel bisa rebound, bahkan bisa higher high. Nih ya. Karena kan dia swing high, ini baru swing low. Kalau dia bisa break 835, dia bakalan higher high dan targetnya pun bakalan lumayan juga. Kalau misalkan ini pattern bullish flag, misalkan seperti ini ya, dan bisa juga terjadi, which is kalau misalkan break bakalan jadi sebuah pattern continuation, itu targetnya Mitratel bisa segini. Nah, targetnya bisa segini ke harga IPO lah, sekitar IPO di 865. Kalau target double bottomnya saya rasa sudah hit ya untuk si Mitratel ini. Kemarin dia sampai sini doang 830 target double bottom, lalu koreksi dengan volume kecil. Ini saya rasa bisa dieksekusi juga sih. Tinggal pasang stop loss di bawah 790 atau 785. Yang penting jangan kemepetan seperti itu. Target itu ke sekitar 860. Lumayan risk rewardnya bisa kita hitung ya. Misalkan dapat barang di 795, stop loss di 780. Ini resikonya cuma hampir 2%. Rewardnya sementara sini dulu 5% ke 835. Kalau break baru ke sini 8%-an ke harga IPO. Tuh. Jadi itu untuk support sekarang 800 sampai 790. Dan resist ada di sini 835. Cuman di sini dulu ada resist juga minor ya 820. Kalau break baru 835 dan kalau break baru ke targetnya. Kita bisa juga tarik pakai Fibonacci untuk si Mitratel ini. Nah, kita balik aja seperti ini. Targetnya ke sini juga 865 kan, pas sama target flagnya tadi. Kebetulan saya rasa tidak, karena Fibonacci itu matematika ya. Jadi memang ya, kenapa ada chart pattern, kenapa ada Fibonacci, karena semua terhubung di market. Seperti itu. Untuk support tadi 800 sampai 790, untuk resisten terdekat 820, kalau break lanjut 835 dan kalau break lagi targetnya ada di 865. Seperti itu. Cukup menarik pullback ya karena volumenya kecil. Kita lihat dalamnya hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi, netral. Kemarin juga bentar, ini template-nya belum saya ganti. Nah, oke, ternyata ada yang cukup menarik ya dari akumulasinya, ada potensi bagus saya rasa untuk si Mitratel ini. Batasi resiko aja di bawah 790 kalau teman-teman mau masuk. Itu untuk Mitratel. Lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing. Kemarin BBCA udah kita bahas, BBRI udah kita bahas. Kita coba cek MTEK. Sebenarnya MTEK masih on track dengan view, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, saya bahas sebelum dia ARB 2 kali. Waktu dia habis ARB sekali. Nah, jadi saya bahas waktu di sini dan ya ini sudah 2 hari yang lalu. Oke. Kita bahas lagi karena sudah ada potensi yang bagus kalau menurut saya. Hari ini MTEK turun 0,46% dengan volume yang masih besar juga. Cuman saya rasa ini volumenya bisa jadi volume bagus. Kalau kita lihat memang asing itu masuk terus di MTEK ya. Which is itu adalah sign yang bagus juga. Cuman apakah akumulasi itu bisa jadi indikator beli? Saya rasa tidak juga. Akumulasi bandarmologi itu adalah data tambahan untuk sinyal buy, sinyal sell
itu tetap harus mengikuti technical analysis kalau menurut saya, seperti itu. Memang kalau kita lihat akumulasi asingnya tuh bagus banget untuk si MTech, bisa kita lihat dia naik terus, cuman memang kemarin dia baru koreksi dulu, dan sekarang saya rasa MTech sudah menarik untuk dibeli lagi. Kemarin kan saya bahas ya, dia ada potensi turun ke trend line-nya ini 2150-an ini ya, ke support klasik dan juga di trend lainnya. Jadi ya ini sudah kena target kalau menurut saya. Resikonya sekarang kecil juga. Kalau misalkan teman-teman pengen beli ya, bisa dibeli di sekitar 2150 dengan stop loss bisa taruh di bawah 2100, itu saya rasa sudah oke. Untuk target saya rasa MTech bisa uji resisten lagi ke sini. Dia bisa uji 2400 lagi. Itu kalau skenario bagusnya, dia uji 2400 lalu breakout dan membuat tren yang lebih kuat. Atau kalau enggak, kalau dia mau tetap di uptrendnya, ya bisa aja kayak gini, dia ngikutin uptrendnya ini sampai ke sini. Nah, kan sebelumnya sudah terjadi juga swing high, swing low, ini swing high, swing low, nah ini baru mau swing high lagi. Seperti itu. Yang jelas saya rasa MTech selama tidak jebol 2100 sampai 2090 arahnya bakalan ke atas. Tapi kalau misalkan dia jebol dua angka itu, lebih baik exit dulu aja, karena ya dia jebol support klasik dan juga jebol uptrendnya dia. Artinya apa? Opsinya tinggal dua, sideways atau downtrend, seperti itu. Dia juga kena EMA 50, ada perlawanan juga dan mulai ada flow. Dilihat dalamnya hari ini cukup menarik dan konsisten, akumulasinya bagus, seperti itu. Bisa dimanfaatkan saya rasa untuk si MTech ini juga kalau misalkan teman-teman mau beli. Cuman ya sama pesannya, jangan lupa batasi resiko, seperti itu. Oke, itu untuk MTech. Lanjut coba kita cek Unilever yang hari ini naik sendiri ya. Karena apa ya? Kalau misalkan beritanya kalau inflasi itu memang apa ya? Consumer goods itu bakal meningkat. Tuh, kita bisa lihat juga kalau harga-harga bahan baku udah pada naik. Terus juga ya itulah selain banking juga consumer goods bakalan cakep. Oke, hari ini Unilever naik 3,59% dengan volume yang besar dan membesar. Dia juga breakout dari pattern koreksinya dan ya bahkan break high juga untuk si Unilever ini, dan saya rasa volumenya bagus walaupun masih kecil. Yang jelas dia sudah breakout dari pattern koreksinya. Kalau kita lihat dia kan juga sideways dari bulan dari bulan Oktober sampai sekarang, dan akhirnya dia berhasil break. Beberapa sudah berhasil break ya untuk saham-saham yang ada bobotnya ini. Cuman beberapa juga masih pada koreksi. Tapi Unilever ini salah satu yang bagus. Untuk target ini bakalan bagus saya rasa kalau misalkan dia berhasil breakout lagi. Ini kan kalau kita lihat ada uptrend juga ya di sini ya. Nah, ini bisa digunakan untuk batasi resiko juga untuk si Unilever. Nah, dia juga udah kena resistennya ya. Jadi opsinya ada dua sebenarnya untuk Unilever ini. Besok dia break membuat tren yang lebih kuat. Kalau enggak dia koreksi dulu ke sini untuk jemput ke support trend lainnya, seperti itu. Cuman saya rasa untuk sekarang Unilever sudah menarik karena dia sudah berhasil break. Tuh. Untuk area support yang bagus itu sekitar 4.200-an. 4.230 sampai 4.200 itu area yang bagus. Siapa tahu besok dia koreksi ke sana, bisa buy dengan stop loss di bawah 4160. Tuh. Tapi kalau ternyata besok dia break high, nah saya rasa dia bakal resist dulu 4430 baru koreksi, seperti itu. Jadi itu sekarang supportnya ada di 4200 untuk Unilever ini, sedangkan resistnya ada di 4430. So far udah cakep, sudah breakout dengan volume dan flow-nya pun sudah mendukung juga. Tuh. Di dalamnya hari ini terjadi big akumulasi, dan ya ini BKAK, CS, BB, ZP itu Avenger semua ya kalau saya bilang. Cuman kalau saya lihat juga seller side-nya cukup menarik sih. Ini ada yang big player, ada yang retail juga untuk seller side-nya. Cuman overall saya lihat bagus buyer side-nya. Ini ya kalau kita lihat ada beberapa retail, broker retail juga. Seperti itu sih. Yang jelas itu batasi resiko aja. Kalau dia jebol di bawah 4150 lagi lebih baik exit. Tapi selama dia bertahan di 4150, Unilever bagus arahnya ke atas. Seperti itu. Untuk target, nah ini kita coba ngomongin target ya. Tapi bisa hit, bisa enggak. Jelas itu cuma target doang. Karena kalau setiap target hit, itu pasti market bakalan mudah. Jadi memang ada target yang bisa hit, ada target yang tidak hit juga. Oke, kalau kita cek targetnya si Unilever nih, saya rasa dia bisa ke sini
4930 pas sampai ke resistnya. Ini ya, pas 4900 ada resisten klasik, ada Fibonacci 0,618 juga seperti itu. Jadi untuk sekarang short termnya target sini dulu 4430. Kalau dia berhasil break, target selanjutnya sini 4730 lalu 4900. Kalau berhasil break 4900, dia baru ke 5400 lagi. Dan kalau sampai berhasil break 5400, itu bakalan bagus banget. Kenapa? Karena yang pertama Unilever reversal. Dia bikin higher low, higher high, dan targetnya pun juga bakal ke 6200 seperti itu. Jadi itu potensinya, cuma tetap ingat harus batasi resiko juga. Gunakan angka-angka tadi. Tentu Unilever, lanjut coba kita cek. Bevin masih on track ya. Kita coba cek gudang garam deh. Ini sepertinya Consumer Goods mau manggung. Yang kemarin downtrend dari tahun 2018 akhirnya mulai uget-uget ya, karena memang sudah dalam ya. Dan kalau kita lihat, saya yakin misalnya kita pakai weekly, nah ini MACD-nya udah divergent kuat parah. Ini sebenarnya cukup menarik ya Consumer Goods, kalau saya bilang, kalau teman-teman suka semi invest. Nih kalau saya cek weekly-nya udah cakep kalau menurut saya. Ini monthly-nya pun juga udah divergent juga tuh. Artinya apa? Potensi reversalnya besar untuk si Consumer Goods ini. Kalau MACD-nya baru golden cross doang, tapi RSI-nya sudah divergent ya. RSI ke atas, harga ke bawah. Kalau di satu minggu ini kelihatan semua nih, MACD-nya udah divergent. Ini juga sudah divergent RSI-nya. Jadi saya rasa untuk kalau Unilever tadi nggak saya cek ya. Kalau gudang garam kelihatan ada tanda-tanda mau reversal seperti itu. Cuman konfirmasi dia reversal adalah break sini 35.000. Tuh. Nah, dia bisa konfirmasi reversal kalau break di sini 35.000. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau masuk, silakan bisa disesuaikan aja antara mau tunggu dia break, kalau enggak tuh ikutin waktu dia proses break, itu bisa. Untuk sekarang supportnya gudang garam ada di sini sekitar 31 ribuan, itu supportnya dia. Dan untuk resist terdekat di sini 33.500, area 33 ribuan sampai 33.500 itu adalah resistnya si gudang garam. Kalau berhasil break lanjut sini 35.500-an, dan kalau break itu baru bakal bagus banget. Saya rasa bahkan menutup gap di sini pun bisa juga. Tuh, karena double bottomnya bagus dan ada dukungan divergent di time frame weekly dan monthly-nya seperti itu. Yang jelas sama pesannya, batasi resiko aja. Bahkan ini di daily pun juga sudah divergent ya, di mana indikator ke atas sedangkan harganya cenderung ke samping. Jadi saya rasa untuk gudang garam ada potensi reversal. Konfirmasinya ada di sini ketika dia break high. Tuh. Cuman bisa aja dia cuman sampai sini doang lalu turun lagi pun bisa juga. Tapi kalau dia berhasil break high, nah itu baru bakalan cakep banget untuk si Consumer Goods ini. Lihat dalamnya, ternyata kemarin sudah ada yang malu-malu ngumpulin barang hijau-hijau, dan hari ini juga flow-nya cakep banget. Ada yang ngambil barang besar, gudang garam hari ini. Dia juga ada break MA 50, MA 20. Bagus, saya rasa kalau ada pelemahan bisa dimanfaatkan untuk beli. Base buy sekarang di sini sih 31.500 sampai 31.000. Seperti itu. Itu untuk gudang garam, yang penting sama batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek Pakuwon deh. Salah satu sektor yang ya sangat disayangkan reversal jadi downtrend untuk saham sektor properti ini. Oke, view-nya udah kurang enak semua untuk properti ini. Sebelumnya saya pengen bahas dulu sih chartnya IDX properti ya, karena itu patokan, apalagi kalau sahamnya Pakuwon, SMRA, CTRA, BSDE itu bakalan kerasa banget. Tapi kalau teman-teman propertinya BCIP, terus BKDP, itu nggak kerasa sih. Nah, ini ya bisa kita lihat kalau saham sektor properti itu sudah jadi downtrend. Kemarin saya rasa dia bakal reversal, di mana kena area kuat disertai dengan juga pattern reversal dan juga sudah divergent, tapi ternyata dia malah breakdown dan lower low. Jadi untuk sekarang sudah dikonfirmasi kalau IDX properti ini sudah downtrend seperti itu. Agak kurang enak memang view-nya. Jadi ya kalau punya sahamnya hati-hati juga, karena beberapa sudah jebol dari uptrend-nya. Tuh. Nah, kalau kita cek di Pakuwon sendiri, kembali ke topik ya.
saya melihat view ada yang kurang enak juga, dan beberapa hampir sama si properti lain. Yang pertama jelas dia sudah jebol dari uptrendnya. Ini kan dia reversal dari sini, dari 400 dia reversal. Nah ini kan dia udah di sini, dia divergent, harga ke atas, indikator ke bawah, lalu dia breakdown, lower low jebol di sini 486 dan akhirnya koreksi. Kemarin juga udah divalidasi area ini ya, 486 jadi resist, sebelumnya dia support dan sekarang sudah jadi resist. Nih, di sini kan dia jadi support. Lalu ketika breakdown ini bikin continuation, di sini dia pullback dan sudah valid jadi resist. Bahkan supportnya dia di sini pun juga sudah jebol, yang artinya dia sudah lower low. Dan untuk sekarang area 460 adalah resistennya si Pakuwon. Nah, untuk supportnya di mana? Untuk yang cukup kuat ini ada di sini, sekitar sini ini ada support cukup kuat ini 430. Duh, apa tuh? Kepencet. Nggak tahu nih cara ngilanginnya gimana nih. Malah kena timer. Nggak tahu lah itulah. Yang jelas itu saya rasa area yang cukup kuat untuk Pakuwon di sini sekitar 430-an. Tuh, jadi kalau teman-teman punya barang hati-hati aja, karena ada potensi dia sampai ke sana. Potensi bisa hit, bisa nggak hit juga. So far untuk indikator juga masih ada spare untuk turun. Dia juga udah patah. Ini ya. Jadi saya rasa besar potensi. Yang jelas saya highlight dari sektornya aja, which is artinya properti sudah downtrend, jadi lebih baik hati-hati dulu untuk yang pegang saham properti. Tinggal disesuaikan dengan keadaan saham yang dipegang masing-masing. Harusnya sih mirip-mirip ketika betanya kuat ya. Tuh, bakal mirip-mirip bentuknya sama indeksnya. Tapi kalau yang punya universe-nya sendiri kayak properti gorengan ya, itu bebas suka-suka dia lah. Seperti itu. Nah, untuk downtrend channelnya bisa kita tarik seperti ini juga. Ini ya, dia membentuk sebuah downtrend channel. Nah, jadi saya rasa besok bisa mantul dulu untuk si Pakuwon ini karena deket dengan trend line ya. Besok dia kena 444, lalu rebound, pullback kena 460 ke support become resistant dan baru turun lagi. Karena memang ya hari ini juga jebol, breakdownnya volume besar, jadi agak kurang enak untuk Pakuwon. Seperti itu. Jadi ya lebih baik hindari dulu aja kalau menurut saya. Untuk resist ini 460, kalau misalkan besok pagi-pagi dia hijau ke 460 bisa dimanfaatkan buat exit. Untuk supportnya ada di area 430 yang cukup kuat. Amannya tunggu melandai dulu aja. Lihat dalamnya juga buy moving average dia sudah kurang bagus. Hari ini juga terjadi big distribusi. Dan ya sebenarnya kalau dilihat dari akumulasinya masih oke. Cuman memang akumulasi bukan alasan kita buat belinya tetap pakai TA seperti itu, batasi resiko aja sih. Itu untuk Pakuwon. Lanjut coba kita cek CTRA yang sangat disayangkan ya. Kemarin saya kira juga bakalan reversal untuk CTRA ini ya, properti lah bakalan reversal karena udah di area kuat, tapi ternyata dia malah breakdown. Oke. Hari ini CTRA turun 1,06% dengan volume yang ada. Kurang oke-nya adalah si CTRA ini sudah breakdown dari uptrend channelnya juga ya. Terakhir kan dia uptrend di sini. Di sini dia uptrend, trennya menguat kan? Di sini dia menguat tapi terjadi divergent, bearish divergent, harga ke atas, indikatornya ke bawah sama juga. Dan ya akhirnya dia jebol trend line, jebol rising wedge dan lower low, dan sekarang bahkan dia juga sudah jebol dari area kuatnya. Sebelumnya CTRA itu kan reversalnya di sini ya, dia reversal di area 1000, dia bikin inverted head and shoulder kiri, head lalu shoulder kanan, dia breakout lalu akhirnya naik ke targetnya dan akhirnya koreksi. Saya kira sampai sini dia pullback doang lalu akhirnya naik, tapi ternyata enggak, dia jebol neckline dan jebol trendline dengan volume yang ada. Jadi saya rasa kurang oke. Untuk harapan saya rasa dia ada potensi untuk reversal dulu dekat-dekat ini, karena tadi patternnya sudah terlihat ya. Oke, enggak sih, cuman yang jelas dia ada di downtrend channelnya dan di support, jadi ada potensi untuk rebound juga. Cuman saya rasa itu rebound adalah rebound untuk exit untuk si CTRA ini. Indikatornya juga udah menuju oversold, jadi memang ada potensi untuk pantulan untuk si CTRA itu sih.
Yang jelas yang saya highlight ini aja, dia udah jebol dari uptrendnya garis warna biru, jadi batasi resiko aja. Untuk saat ini dia ada di support 930, sebelumnya dia juga breakout di sini ya. Dan untuk next support ada di sini 900 sampai 885. Itu area yang cukup kuat. Kalau dia masih jebol itu bakalan gak enak banget sih. Dia bisa ke 820. Dan kalau sampai jebol 820 ya, bakal double top, bakal turun lagi mungkin sampai sini 635. Mungkin ini efek dari calon taper itu ya, maksudnya meningkatkan suku bunga. Kalau kemarin kita merasakan suku bunga diturunin terus untuk menggenjot likuiditas di masyarakat, inflasi, biar uang yang beredar tinggi. Artinya kalau suku bunga turun kan apa ya, barang-barang yang dibeli dengan kredit itu kan mudah didapatkan ya, karena kredit murah gitu. Suku bunga murah. Kemarin kita ngerasakan kayak apa ya, yang namanya suku bunga murah itu kredit ngajuin di bank murah. Cuman yang gak enaknya deposito jadi turun. Nah, kalau yang kredit murah itu kan berdampak ke barang-barang yang dibeli dengan kredit. Contohnya properti, mobil dan lain sebagainya. Tapi ketika harga apa ya, suku bunga diindikasi mau naik lagi, ya itu bakal terdampak jelek juga ke saham-saham ini karena katalisnya hilang, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau by technical analysis, batasi resiko aja di angka-angka tadi sih. Harusnya sih saya yakin ada pantulan di 900 untuk si CTRA. Tuh, dia juga belum pullback ketika kemarin dia breakdown 1000. Jadi kalau dia naik ke 1000 bisa manfaatin buat exit. Itu kalau menurut saya. Yang penting sama batasi resiko aja. Di dalamnya juga akhir-akhir ini kurang enak, lebih ke distribusi ya. Setelah dia kemarin gagal reversal, sayang sekali. Saya juga kena gocek itu. Oke, itu untuk CTRA. Lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Nah, itu Antam ARB ya. Kemarin udah kita bahas, jadi nggak kita bahas lagi untuk Antam. So far masih on track dengan view kemarin untuk si Antam. Kita bahas lagi deh. Saya yakin bakal banyak yang bertanya-tanya lagi untuk si Antam, walaupun masih on track, cuman kayaknya ada yang bisa saya tambahin dari analisa kemarin. Oke, hari ini Antam ARB lagi, setelah kemarin dia ARB ya. Enggak sih, kemarin 6,3% doang, tapi nggak tahu ARB enggak. Dan sekarang dia ARB dengan volume yang besar. Sebenarnya nggak ARB juga, karena di 1935 ya masih ada yang ngebit. Cuman dia closing di harga terendah hari ini, jadi ya terlihat ARB. Nah, melanjutkan yang kemarin ya, Antam itu udah breakdown dari symmetrical triangle. Saya kira dia bisa rebound dari 2000, tapi ternyata enggak. Hari ini dijebol 2000 dengan volume yang lebih besar lagi. Ini saya rasa hati-hati sih teman-teman. Tuh. Sisi bagusnya apa? Sisi bagusnya Antam sekarang masuk di area kuat. Nih ya, kotak warna pink ini adalah area kuat. Kalau misalkan teman-teman belum cut loss, saya rasa jangan buru-buru dulu. Kalau terlanjur belum cut loss ya. Kalau sudah cut loss, misalkan kemarin udah jebol 2200 terus cut loss, ya udah nggak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman belum cut loss, posisi sekarang masih nyangkut, lebih baik jangan buru-buru dulu. Kenapa? Karena saya melihat ada potensi rebound untuk si Antam ini. Nih ya, 2000 kan sekarang sudah resisten. 2000 sampai 2100. Nah, kira-kira seperti ini. Ini juga dari RSI yang sudah masuk oversold. Jadi kalau misalkan besok dia ada pantulan dead cat bounce atau pullback, itu bisa dimanfaatkan buat exit. Sebenarnya tadi pagi udah dikasih kesempatan ya. Ada hijau dikit ke 2150, tapi habis itu langsung dihajar. Nah, besok mungkin 1-2 hari ke depan sih, hari Kamis atau Jumat, itu bakal ada pantulan untuk Antam karena di area kuat dan sudah oversold. Tuh, itu bisa dimanfaatin buat exit. Nah, untuk view Antam, kalau misalkan ini pattern triangle ya, dengan target setinggi triangle-nya, ini worst case skenario-nya si Antam ya, target bisa segini. Tuh, cuman jelas ini bukan symmetrical triangle, karena kalau nggak salah symmetrical triangle itu ABCDE, tapi kalau untuk ini kan lebih ya, ABCDE FG ya, pokoknya banyak, bukan symmetrical triangle, dan ada target sampai ke sini 1200 tuh. Cuma itu memang worst case skenario. Antam juga ada gap yang belum ditutup di sini ya, di 1500 1600 ini. Dan kemarin dia nggak tertutup dengan cepat karena memang apa ya, dalam tren yang sangat kuat, jadi ya ditinggalkan gap ini. Dan ya sekarang baru saatnya koreksi. Yang jelas untuk sekarang kurang oke untuk si Antam ini. Walaupun nikelnya bagus ya, tapi memang dia breakdown dengan volume besar, bahkan sekarang membesar, jadi lebih baik batasi resiko dulu aja. Tuh, yang jelas itu ini di area kuat 1800 sampai 2000.
Kalau besok ada pantulan, manfaatin buat exit dulu aja. Kalau menurut saya, cuman sama keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Untuk support ini 1800-an ya, 1800 sama 1900. Ini juga 1900 ada support sini. 1900 ada support, terus 1800 ada support juga. Batasi resiko aja. Lihat dalamnya flow-nya semakin jelek juga, big distribusi, normal, big. Dan ya dia juga udah valid downtrend tuh saat ini karena sudah lower low. Seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk Antam, lanjut coba kita cek Breeze. Ini solid ya. Dulu kalau teman-teman ingat tahun 2020 primadona itu Antam sama Breeze, ngegasnya gila-gilaan waktu itu. Dari harga, kalau Breeze malah dari 500-an kalau nggak salah Breeze ini. Dari harga berapa nih? 2020 ya, anggap dari sini lah dia mulai rally. Itu di harga 285 loh teman-teman. 285 sampai atas saya berapa nih, sampai 4000. Ini udah ketutup belum nih gapnya? Wah, ini juga ada gap, ternyata agak kurang enak ternyata. Kita coba melihat view jangka besarnya Breeze ya. Ini mungkin agak lama tapi nggak masalah. Oke, itu tadi gap yang belum tertutup. Sebenarnya kemarin Breeze itu sudah cukup menarik kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena saya sudah melihat ada divergent dan pattern reversal dan di area kuat. Nih kemarin waktu sebelum dia breakdown. Kalau sekarang menurut saya sudah jelek. Ini ya. Sebenarnya berawal dari 2000. Ketika dia sideways di sini konsolidasi, kalau dia break ke atas itu bakalan bagus. Tapi ternyata Breeze jebol 2000, jebol ke bawah, dan ya mulai saat itu Breeze sudah jelek kalau menurut saya. Cuman ketika kena support kuatnya di area 1700-an, Breeze mencoba membuat pattern reversal, which is itu adalah falling wedges. Nah, kalau kita pakai ini bisa falling wedges, tapi kalau tidak pakai itu ya mungkin bisa aja downtrend channel biasa sih. Seperti itu. Cuman satu hal yang bagus adalah sudah ada divergentnya. Saya kira juga bakalan reversal loh selama dia nggak jebol 1700. Tapi ternyata jawabannya beda. Hari ini dia jebol 1700 dengan volume yang besar dan bahkan ARB. Seperti itu. Breeze sekarang sudah downtrend banget kalau menurut saya. Walaupun dia sebenarnya sudah downtrend ya. Dari sini dia udah lower low terus. Di sini dia dead cat bounce. Kalau view besarnya dia dead cat bounce. Di sini dia juga lower low terus, konsolidasi lalu lower low lagi. Cuman kalau kita lihat dari view yang sangat besar, ini dia sudah reversal. Ada pattern yang sangat kurang enak kalau menurut saya. Ada yang namanya inverted cup handle. Tuh. Untuk worst case scenario, target dari inverted cup handle itu adalah setinggi cupnya. Nah, itu bisa ke sini. Minus 500. Ini kayaknya berarti nggak valid ya patternnya ya teman-teman. Kalau sampai minus 500 kayaknya nggak bisa itu harganya. Jadi oke lah, ini nggak valid patternnya. Cuman ya yang jelas untuk sekarang dia 1700 sudah breakdown dan volumenya pun saya rasa valid ya, cukup besar. Dan ya itu sih, dia mungkin bakal menutup hutang-hutangnya sekarang. Bisa aja, ini ada area gap di sini nih 1100-an dan juga di 900 rupiah. Tuh sih. Untuk sekarang Breeze itu 1700 sudah 1700 sampai 1715 sudah resist. Kalau ini kan dia juga sama ya kasusnya, udah di oversold. Kalau misalkan besok dia ada rebound atau pullback atau hijau pagi-pagi, manfaatin buat exit dulu aja. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya itulah dia. Untuk kemarin kan dia memperkuat trennya di sini ketika dia breakdown atapnya ya. Di sini kan dia uptrend. Nah, di sini kan dia uptrend ya. Di sini dia sempat false break, lalu akhirnya di sini valid breakout dan ya di sini dia membuat tren yang lebih kuat. Impulsive movement. Nah, di sini dia jebol Breeze, lalu akhirnya dia koreksi. Mulai dari sini sudah downtrend Breeze ini. Koreksi, kena trend line masih merespon, lalu akhirnya jebol, turun lagi, dan dia bottoming di sini. Sempat reversal, tapi akhirnya turun lagi juga. Yang jelas itu sih 1700 sekarang sudah jadi area resist.
Dan kalau area kuat terdekat ya, terdekat sini dulu, ini ada area yang lumayan kuat juga. Nih. 1500-an tuh area kuatnya BRIS. Tuh. Cuman memang kalau untuk pattern belum begitu kelihatan ya. Jadi saya juga nggak tahu targetnya bisa sampai sedalam apa. Karena tadi kalau kita pakai inverted cup handle bisa sampai minus 500 ya. Jadi saya rasa itu tidak valid. Dan untuk target mungkin kesini dulu sih 1500. Tuh, lebih baik untuk sekarang dihindari dulu aja. Kalau menurut saya lebih baik hindari dulu aja. Kenapa? Karena dia sudah downtrend dan tunggu bottoming dulu aja untuk si BRIS ini. Nanti kalau dia bottoming dan reversal, nah itu baru menarik untuk masuk. Seperti itu. Lihat dalamnya hari ini netral dan small diakumulasi. Cuman memang dari TA-nya kurang oke kalau menurut saya. Batasi resiko aja sama pesannya. Itu untuk BRIS. Lanjut coba kita cek apa nih? TINS belum kita bahas ya, tapi view-nya sama sih kayak Antam itu. Badarnya sama soalnya. Kita coba cek yang hijau-hijau deh. Siapa tahu ada yang menarik hari ini yang bisa dimanfaatkan. Apa ya? Kita coba cek agro aja deh, yang akhirnya naik. Setelah kemarin diajar gila-gilaan ya si agro ya, hari naik. Biasanya barengan agro sama BRIS, tapi sekarang sudah beda. Mungkin ganti sopir. Karena biasanya kalau dulu waktu mereka sinkron ya, naik bareng-bareng, itu sopirnya sama-sama broker hijau. Saya antara CC kalau nggak OD, saya lupa. CC, OD, DX lah. Pokoknya trio itu yang jadi sopirnya si agro BRIS. Cuman sekarang pemainnya udah beda, jadi bentuknya pun udah beda juga. Oke, hari ini agro naik 5% dengan volume yang kecil. Ini kurang enak kalau menurut saya ya. Ini view kurang enak kalau menurut saya. Itu sih. Dan ada indikasi dead cat bounce kalau menurut saya ya. Tuh. Dia kan kemarin dia breakdown, di sini dia breakdown support klasik area ini, kotak warna pink dan juga breakdown trend line. Artinya apa? Sekarang trennya si agro sudah lebih kuat. Sebelumnya kan slope-nya ini ya, garis biru, ini kan trend line-nya dia. Kemiringannya segini. Nah, misalkan anggap ini berapa derajat nih? Sekian derajat lah, 45 derajat penurunan normal. Tapi ketika dia breakdown, itu trennya menguat. Sekarang kemiringannya dia kayak gini. Ini bisa aja ya. Tuh. Kemiringannya jadi berapa nih? Anggap jadi berapa derajat? Ya nggak tahu lah itulah. Pokoknya lebih kuat trend line-nya. Tuh. Nah, untuk worst case skenario-nya itu tadi. Dia kemarin breakdown, lalu ini adalah pullback. Memvalidasi 1600 jadi area resist dan pullback ke downtrend channel garis warna biru ini juga. Kan kelihatan kan pas closingnya di sini. Jadi ada potensi kayak tadi sih kalau menurut saya untuk turun lebih dalam. Bisa kayak gini. Ini dalam juga, cuman saya rasa tidak bakal se ekstrim itu sih harusnya ya. Tapi ya semua bisa terjadi di market. Oh, ternyata memang dia udah kena area kuat ya untuk si agro. Saya nggak lihat. Dia kena area kuat, lalu dia kena oversold, makanya kemarin dia rebound. Tuh sih. Nah, kalau sekarang agro ada di range ini 1600 sampai 1400. Tuh. Kalau misalkan dia jebol 1400 itu artinya dead cat bounce dan koreksinya bakalan dalam lagi. Seperti itu. Jadi artinya kenaikan hari ini dan kemarin adalah pullback dan dead cat bounce. Jadi itu untuk si agro, batas resiko di 1400. Atau kalau teman-teman punya barang nyangkut di atas ya, saya rasa kurangi porsi dulu aja sih kalau dia nggak berhasil break 1600. Karena takutnya ini adalah pullback untuk turun lebih dalam. Tapi kalau misalkan ternyata besok dia berhasil break 1600 dengan volume besar, itu bisa di hold dulu. Seperti itu. Itu sih. Si agro support 1400, resistnya 1600. Kalau dilihat dalamnya hari ini mulai ada big akumulasi sama kemarin juga ya. Kemarin dan hari ini flow-nya cukup menarik. Cuman kalau dari TA saya rasa kurang enak sih. Itu aja. Yang jelas keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri, saya hanya menganalisa. Oke, tentu konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, subscribe. Dengan support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.